Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha segala-galanya. Pada pagi hari ini patutlah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat bernafas. Karena dengan kita hidup dan dengan kita sehat, hidup dan sehat itu adalah sekarang hal yang terpenting di dalam kehidupan. Karena segala kemungkinan itu akan tetap bisa dapat kita raih jika kita itu hidup dan sehat. Jadi, sobat mahasiswa sekalian, jangan pernah menyia-nyiakan nikmat hidup dan kesehatan Anda. Gunakan sebaik-baiknya untuk tetap beraktivitas, tetap belajar, tetap menggali wawasan, menggali kesempatan, menggali peluang, dan yang terpenting adalah kita tetap belajar dan berprestasi. Pada pagi hari ini kita masuk pada pertemuan yang kelima, mata kuliah perencanaan tenaga kerja, di mana pada topik yang kelima ini kita akan membahas tentang analisis kebutuhan tenaga kerja. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa perencanaan tenaga kerja ini pada topik kelima ini sampai pada tahap di mana kita akan menyusun formasi kebutuhan tenaga kerja. Dan untuk menyusun formasi kebutuhan tenaga kerja itu, maka dibutuhkan analisis kebutuhan tenaga kerja. Saya akan share materi saya. Sudah kelihatan ya, teman mahasiswa sekalian? Materi saya? Kelihatan, Pak. Baik. Jadi pada topik kali ini kita akan membahas tentang analisis kebutuhan tenaga kerja. Kenapa sih analisis kebutuhan tenaga kerja itu penting pada perencanaan tenaga kerja? Jadi pada topik kali ini, capaian pembelajaran mata kuliah pada subtopik analisis kebutuhan tenaga kerja ini adalah mahasiswa nantinya diharapkan memahami analisis kebutuhan tenaga kerja. Dan indikator penilaian pada topik pertemuan kali ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan analisis kebutuhan tenaga kerja, baik itu melalui forum diskusi maupun melalui tugas yang diberikan di dalam e-learning. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah konsep analisis kebutuhan tenaga kerja. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dasar melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja dan bagaimana menghitung analisis beban kerja untuk menentukan berapa kebutuhan tenaga kerja. Apa sih sebetulnya konsep analisis kebutuhan tenaga kerja? Jadi kita tahu bahwa di dalam perencanaan tenaga kerja, agar kita dapat merencanakan jumlah tenaga kerja yang tepat, yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, baik secara kuantitas maupun kualitas, maka kita harus mengetahui dengan pasti bagaimana formasi tenaga kerja yang dibutuhkan, baik secara kuantitas maupun kualitas, pada susunan jabatan yang diperlukan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sehingga nantinya tenaga kerja yang direkrut dan ditempatkan itu mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Biasanya penyusunan kebutuhan tenaga kerja di sini meliputi di dalamnya ada tugas pokok dan fungsi, kemudian ada analisis dan informasi jabatan, kemudian ada nama dan ikhtisar jabatan, ada uraian tugas, ada analisis beban kerja, kebutuhan pegawai, dan peta jabatan daripada kebutuhan tenaga kerja tersebut.
Penentuan formasi tenaga kerja juga harus memperhatikan jumlah tenaga kerja saat ini yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Jadi, analisis kebutuhan tenaga kerja juga merupakan sebuah proses di mana kita akan melakukan sebuah analisis untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja yang biasanya digunakan metode analisis beban kerja dan atau metode lainnya. Tapi pada topik kali ini kita akan membahas tentang metode analisis beban kerja, karena ini sebetulnya yang paling banyak dipakai di sebuah perusahaan ketika nanti kita melakukan sebuah analisis kebutuhan tenaga kerja itu, biasanya metode yang digunakan adalah analisis beban kerja. Intinya pada analisis kebutuhan tenaga kerja itu kita membandingkan kebutuhan tenaga kerja dengan persediaan yang ada sehingga kita dapat mengetahui seberapa besar secara real sebetulnya tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dan analisis kebutuhan tenaga kerja di sini sebetulnya tujuannya adalah untuk mendapatkan formasi pegawai yang tepat sehingga setiap pegawai pada semua unit organisasi itu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tugas serta wewenang dan tanggung jawabnya. Nah, di dalam menyusun kebutuhan tenaga kerja, apa saja yang harus kita lakukan? Jadi, kita perlu pertama-tama menetapkan standar kemampuan rata-rata tenaga kerja yang itu menunjukkan ukuran rata-rata yang diberikan oleh seorang tenaga kerja atau sekelompok tenaga kerja untuk memperoleh satu satuan hasil tertentu. Di mana standar kemampuan rata-rata tenaga kerja tersebut ini akan dijadikan sebagai standar prestasi rata-rata tenaga kerja. Ini pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah pernah kita singgung ya, tapi nanti kita akan pada topik kali ini kita akan membahas lebih spesifik. Nah, berdasarkan standar kemampuan rata-rata tenaga kerja tadi, kita akan bisa menetapkan berapa besar sih sebetulnya beban kerja yang merupakan sejumlah target pekerjaan tertentu atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu. Jadi dengan kita tahu standar kemampuan rata-rata tenaga kerja, maka kita akan tahu berdasarkan target hasil yang ditetapkan oleh perusahaan itu, kita berapa lama kemudian kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan berapa jumlah tenaga kerja. Dan disitulah nanti akan ketemu berapa beban kerja setiap tenaga kerja yang ada. Nah, kemudian dasar di dalam melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja, ini biasanya yang pertama itu kita melihat jenis daripada pekerjaannya. Jadi jenis daripada pekerjaan ini merupakan macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh satu satuan organisasi atau unit kerja atau perusahaan, di mana di dalamnya ada tugas pokok-pokoknya. Tugas pokok-pokok tersebut itu menunjukkan pekerjaan-pekerjaan apa yang akan dikerjakan oleh seorang pekerja di dalam satu satuan unit kerja atau organisasi. Ini misalkan pekerjaan pengetikan, pemeriksaan perkara, penelitian, kemudian perawatan orang sakit, dan lain-lain. Jadi tergantung unit kerjanya. Kalau di kantor biasanya ya pekerjaan administratif, misalnya administratif perkantoran, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah sifat pekerjaan. Jadi sifat pekerjaan itu kita nanti di sini akan melihat apakah pekerjaan yang ada itu membutuhkan satu waktu tertentu atau satu satuan kerja tertentu sehingga kita perlu melakukan pengangkatan tenaga kerja baru, karena ini merupakan satu pekerjaan yang misalkan menjadi core daripada perusahaan. Tetapi jika misalkan pekerjaan itu sifatnya insidental, kemudian tidak membutuhkan waktu dalam waktu yang lama, kemudian juga tidak terkait dengan core bisnis perusahaan, mungkin kita perlu hanya sekedar mengangkat tenaga kerja outsourcing atau tenaga kerja insidental atau harian. Kemudian yang ketiga adalah perkiraan beban kerja.
Jadi untuk mengetahui berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan, itu kita perlu menghitung berapa sih sebetulnya beban kerja dari setiap pekerja yang ada di perusahaan. Jadi di sini merupakan satu frekuensi rata-rata dari masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah perkiraan kapasitas pegawai. Di sini kita kaitkan tadi dengan standar kemampuan rata-rata seorang pekerja ya. Jadi untuk menyelesaikan satu pekerjaan tertentu dengan waktu tertentu, itu kira-kira dibutuhkan waktu berapa lama setiap pekerja. Sehingga kita nanti bisa menentukan dengan tepat berapa sebetulnya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian jenjang dan jumlah jabatan serta pangkat. Ini penting. Penentuan jenjang, jumlah jabatan, dan pangkat dalam suatu organisasi harus ditinjau dari sudut keseluruhan organisasi dan tidak ditinjau per unit organisasi. Ini seperti yang sudah Anda pelajari di pelajaran pengantar manajemen yang sudah lewat, karena Anda sekarang sudah semester 5 ya, semester 5. Jadi, ini terkait dengan wewenang dan delegasi, di mana wewenang dan delegasi itu terkait dengan bagaimana bentuk struktur daripada organisasi yang merupakan cakupan ruang lingkup dari jabatan-jabatan yang ada, sehingga nanti dengan jabatan yang ada itu akan ditentukan baik itu berupa pangkat maupun kewenangan di dalam suatu organisasi. Kemudian, yang selanjutnya adalah dasar melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja yang selanjutnya adalah analisis jabatan. Di sini kita akan menganalisis kebutuhan pegawai yang diperoleh melalui satu analisis jabatan, di mana untuk mengetahui secara konkret jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkesinambungan. Ini kita akan pelajari nanti lebih detailnya di pertemuan ke-6 tentang analisis jabatan ini. Kemudian selanjutnya adalah prinsip pelaksanaan pekerjaan, di mana prinsip pelaksanaan pekerjaan di sini sangat besar pengaruhnya di dalam menentukan formasi pegawai. Contohnya misalkan pekerjaan yang harus dikerjakan sendiri oleh satuan organisasi yang bersangkutan, maka harus diangkat pegawai untuk pekerjaan-pekerjaan itu. Tetapi jika pekerjaan itu bisa diborongkan kepada pihak ketiga, maka kita tidak perlu mengangkat pegawai untuk pekerjaan itu. Kemudian berdasarkan peralatan yang tersedia. Jadi peralatan yang tersedia ini kita akan bisa memperkirakan penyelesaian suatu pekerjaan berdasarkan tugas pokok yang ada. Dan ini akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dan mutu tenaga kerja yang diperlukan. Dan pada umumnya, di mana ketika mutu peralatan kerja yang ada dan tersedia dalam jumlah yang memadai, maka di sini juga akan mengurangi jumlah pegawai yang diperlukan. Jadi contohnya sekarang kenapa banyak tenaga-tenaga bidang finance ya, bidang akuntansi itu sudah banyak tidak dibutuhkan atau digantikan oleh komputer. Itu karena karena fungsi daripada pegawai tadi sudah digantikan oleh komputer atau peralatan yang ada di perusahaan. Dan yang terakhir adalah kemampuan keuangan. Jadi bagaimanapun juga setelah nanti dilakukan satu analisis kebutuhan tenaga kerja, kembali lagi ketika kita nanti akan menentukan berapa jumlah formasi tenaga kerja yang dibutuhkan, maka evaluasi terakhir itu kita akan melihat berapa tingkat kemampuan keuangan yang kita miliki, yang itu akan menentukan berapa jumlah pekerja yang bisa kita rekrut nantinya. Kemudian bagaimana kita melakukan tahapan di dalam metode analisis beban kerja? Sebetulnya secara umum itu ada 3 tahapan ya, di dalam melakukan analisis beban kerja. Jadi yang pertama biasanya kita menggunakan metode daftar pertanyaan, adalah metode yang digunakan dengan cara menyusun daftar pertanyaan secara terbuka yang berisi uraian tugas dari setiap pegawai atau pemegang jabatan, di mana nantinya metode ini akan disesuaikan dengan hasil analisis jabatan. Jadi
ini berdasarkan pengalaman saya pernah menangani satu manajemen HRD di sebuah hotel ketika saya mendampingi daripada HRD manager untuk melakukan analisis beban kerja. Itu metode ini pernah digunakan. Jadi kita menggunakan satu pertanyaan terbuka. Misalnya dia kerja dalam satu hari ada 7 jam. Nah, kita tanya, 1 jam pertama itu apa saja yang kamu lakukan? Kemudian jam kedua sampai jam ke-7. Kemudian yang dilakukan ini kita kaitkan dengan requirement yang ada di dalam jabatan yang dia emban. Nah, kita analisis, apakah kemudian match, apakah yang menyebabkan tidak match itu, apakah komposisi tenaga kerja yang ada ini secara kualitas dia tidak memenuhi requirement daripada jabatan itu. Kemudian yang kedua adalah metode wawancara. Ya, biasanya ini memang paling mudah. Jadi setelah biasanya bisa dikombinasi dengan metode pertanyaan tadi. Jadi kalau dia sudah nulis, kemudian ketika dia kemudian bekerja selama 7 jam sebelum dia pulang, kita minta mereka mengevaluasi dan kemudian kita lakukan wawancara. Apa saja yang dia lakukan, apa saja yang sudah tercapai, jika tidak tercapai, kenapa, reason-nya apa, ya kan? Dan tindakan korektif action-nya untuk perbaikan di hari besok apa, biasanya gitu. Kemudian metode pengamatan langsung. Kalau ini kita biasanya juga paling mudah menggunakan checklist berdasarkan standar kemampuan kerja, kita amati apakah mereka telah melakukan tugas-tugasnya dengan baik, kemudian apa saja yang dia tidak bisa melakukan dengan baik, dan kita lihat kenapa masalahnya, lah itu kemudian baru kita melakukan sebuah analisis dan kemudian kita evaluasi. Kemudian bagaimana cara kita menghitung standar kemampuan rata-rata? Jadi ini sebetulnya standar ini saya ambil dari banyak HRD itu sebetulnya menggunakan norma perhitungan standar kemampuan itu juga kadang-kadang menggunakan aturan yang ada di dalam pemerintah ya. Jadi ini di kepegawaian pemerintah biasanya standar kemampuan rata-rata itu dia menghitung berdasarkan norma waktu dan norma hasil. Jadi norma waktu di sini itu adalah orang dikali waktu dibagi hasil. Jadi contohnya misalkan pengetik, ya, satu jabatan pengetik atau standar kemampuan rata-rata seorang pengetik. Ya kan? Dalam waktu 30 menit, dia biasanya dapat menghasilkan berapa lembar ketikan. Jadi misalkan dia dapat menghasilkan 2 lembar ketikan. Sehingga norma waktunya satu orang pengetik itu dikali 30 menit dibagi 2 lembar ketikan. Atau bisa disimpulkan bahwa rata-rata standar kemampuan seorang pengetik adalah dalam 30 menit dia harus bisa menghasilkan 2 lembar ketikan. Jadi ini paling sederhana, paling mudah. Kemudian yang kedua adalah norma hasil. Jadi norma hasil ini adalah hasil dibagi orang dikali waktu. Kalau tadi norma waktu, orang dikali waktu dibagi hasil. Ini kebalikannya. Contohnya, misalkan penjahit tas untuk menghasilkan satu tas diperlukan waktu berapa lama untuk menyelesaikan. Ternyata dia misalkan memerlukan waktu 90 menit. Berarti satu tas dibagi satu penjahit tas dikali 90 menit. Sehingga kemampuan seorang penjahit tas untuk menghasilkan satu tas itu diperlukan waktu 90 menit. Kemudian, cara menghitung beban kerja. Jadi di sini juga ketika kita menghitung beban kerja, ini saya menggunakan dasar yang digunakan oleh pemerintah di dalam PKD-nya. Jadi, mengolah data laporan beban kerja itu dilakukan oleh unit pelaksana, di mana berdasarkan data laporan beban kerja yang berasal dari satuan organisasi, maka kita akan dapat menghitung isi kerja dengan cara
rumus sebagai berikut, yakni isi kerja itu sama dengan beban kerja dikali waktu. Lalu setelah semua jenis produk dikalkulasikan, maka bisa ditentukan jumlah dari isi kerja jabatan dan unit melalui cara satuan orang per jam. Sehingga nanti kita bisa menghitung sebetulnya per jam itu dia bisa menghasilkan berapa. Ya. Kemudian ada sekitar 4 waktu kerja yang efektif. Jadi kalau kita mau menghitung beban kerja itu, di samping kita melihat isi beban kerja dan beban kerjanya berapa, maka dikalikan waktu. Lah, waktu ini ada waktu kerja yang efektif. Di mana waktu kerja yang efektif itu rumusnya adalah dia bekerja dalam 1 hari itu 7 jam. Kalikan 60 menit. Berarti waktu kerja efektif dia per hari itu adalah 8.400 menit. Ya. Kemudian, rumus yang berlaku untuk isi kerja jabatan berisi hasil hitung dari jumlah kebutuhan pegawai per jabatan, maka waktu penyelesaian kerja dikalikan dengan beban kerja dibagi waktu kerja yang efektif. Nah, kemudian apa waktu kerja yang efektif itu? Jadi waktu kerja yang efektif itu dalam 1 minggu itu adalah terdiri atas hari kerja efektif dan jam kerja efektif. Jadi hari kerja efektif ini adalah jumlah hari dalam 1 kalender. Misalkan 1 minggu ada 7 hari, itu dikurangi hari libur. Hari libur ini bisa hari Minggu, bisa tanggal merah, dan hari cuti. Ini hari kerja efektif. Kalau dia hari kerja efektifnya 5 hari, ya kan, berarti ya dia dikurangi bekerjanya berarti hanya sampai efektif sampai Jumat, berarti di samping Minggu dia juga dikurangi Sabtunya, karena Sabtu kan dia libur, termasuk hari libur. Kemudian jam kerja efektif itu apa? Jadi jam kerja efektif di sini adalah jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja. Berdasarkan rumus allowance di sini, itu menghitung seperti ketika Anda buang air, melepas lelah, istirahat, makan, dan sebagainya. Dan allowance itu berdasarkan konsensus, itu diperkirakan rata-rata adalah sekitar 30% dari jumlah jam kerja formal. Sehingga misalkan kalau kita mau menghitung jam kerja efektif dalam ukuran 1 minggu, maka jika jumlah jam kerja formal dalam 1 minggu dihitung 8 jam per hari, dan dia ada 5 hari kerja, maka jumlah jam kerja formal dalam 1 minggu itu adalah 40 jam. Kemudian jam kerja efektif, berarti 40 jam dikurangi 30% dikali 40 jam, atau 40 dikurangi 12 jam, maka jam kerja efektifnya dia adalah 28 jam. Jadi, ini para mahasiswa sekalian, apa yang bisa saya jelaskan tentang analisis kebutuhan tenaga kerja, di mana di dalam menganalisis kebutuhan tenaga kerja di sini, kita akan menggunakan standar kemampuan rata-rata setiap tenaga kerja, kemudian kita kaitkan juga dengan beban kerja, di mana ketika kita menghitung beban kerja, maka kita kaitkan dengan beban kerja dikali waktu kerja ya tadi. Jadi kali waktu kerja, kemudian waktu kerja di sini ada waktu kerja yang efektif, di mana waktu kerja yang efektif itu adalah hari kerja berdasarkan kalender, dikurangi hari libur, dikurangi cuti, kemudian setelah itu dikurangi juga allowance-nya. Jadi jam kerja yang hilang karena mungkin sholat, makan, istirahat, dan sebagainya itu juga dihitung, dan biasanya dihitung rata-rata 30% berdasarkan konsensus. Jadi ini para mahasiswa sekalian yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kita kali ini. Barangkali ada pertanyaan, dan perlu saya ingatkan bahwa tugas pada pertemuan kali ini, saya minta untuk menghitung analisis kebutuhan tenaga kerja dari sebuah perusahaan usaha kecil pengrajin tas. Nanti cara menghitungnya Anda tetapkan ya, standar kemampuan rata-ratanya dulu, kemudian berdasarkan standar kemampuan rata-rata, maka kemudian Anda hitung jumlah tenaga kerja existing yang ada, apakah sudah memenuhi. Nah, jika ada tambahan pekerjaan, maka kemudian Anda hitung tadi. Jadi ketika menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, harus diingat bahwa itu harus dihitung beban kerja daripada setiap pegawai, dan beban kerja itu harus dikaitkan dengan
beban dan waktu kerja efektif. Dan waktu kerja efektif itu juga harus dikaitkan dengan jam kerja efektif sehingga ketemu sebetulnya berapa sih realnya dalam per hari kapasitas yang dapat dikerjakan oleh seorang pengrajin tas, dan di situ Anda bisa menghitung kebutuhan real daripada tenaga kerja yang ada, baik itu berdasarkan jumlah kapasitas produksi yang ada atau karena ada tambahan kapasitas produksi karena ada tambahan permintaan baru. Jadi ini para mahasiswa sekalian yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo saya persilakan. Apa dirasa cukup jelas? Cukup jelas ya Mas Daniel? Jelas Pak. Baik, kalau dirasa cukup jelas, saya minta kameranya yang bisa dihidupin, kita absen ya. Ya. Mas Daniel ini cakep ini. Ya, silakan dihidupin kameranya. Ya. Hari ini yang kuliah ada 38. Ya. Ada yang izin 1, saya persilakan untuk tetap mengikuti e-learning. Baik, saya absen ya. Kali lagi, ada yang baru gabung. Ya. Baik, jadi sebelum saya tutup, saya pertegas kembali bahwa kuliah masih berlanjut ya melalui forum diskusi. Coba diskusikan dengan sesama mahasiswa tentang bagaimana analisis kebutuhan tenaga kerja itu dalam kaitannya dengan perencanaan tenaga kerja yang efektif dan efisien. Jadi tadi sudah saya jelaskan bagaimana pentingnya analisis kebutuhan tenaga kerja untuk bisa merencanakan perencanaan tenaga kerja secara efektif dan efisien sehingga formasi pekerjaan, formasi jabatan, formasi tenaga kerja dalam sebuah perusahaan itu bisa ditetapkan dengan tepat. Tepat ini berarti efektif dan efisien. Jadi efektif kaitannya dengan tepat sasaran, efisien kaitannya dengan efisiensi biayanya juga tepat. Perlu saya pertegas kembali para mahasiswa sekalian bahwa kita setelah ini akan menghadapi masa new normal ya. Jadi pasca pandemi COVID-19 ini, berdasarkan banyak info yang saya terima di beberapa asosiasi yang saya ikutin, itu perusahaan nanti akan melakukan yang namanya rasionalisasi tenaga kerja itu sampai dengan 50%. Karena nanti fungsinya akan banyak digantikan oleh komputer, ya, artificial intelligence, AI dan lain-lain, software dan lain-lain ya. Khususnya yang di bidang keuangan ya, di bidang-bidang keuangan ini yang paling banyak terkena. Maka dari itu Anda saya harapkan untuk
mengupgrade diri, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri, tapi jangan khawatir bahwa kita nanti bukan dalam situasi. Jadi orang kan ada dua opini ya. Dia pikir nanti kalau kita sudah bersahabat dengan pandemi, di mana nanti seperti Singapura itu bahwa COVID ini dianggap sebagai penyakit flu biasa, maka kemudian semua harus bergaul dengan COVID. Lah, di kita itu akan berjalan dua-duanya. Karena terkenal masyarakat Indonesia itu konsumennya juga tidak selalu suka personal touch itu masih dibutuhkan, human touch itu di kita ini masih dibutuhkan. Sehingga beberapa pakar di bidang manajemen marketing, salah satunya adalah Hermawan Kertajaya, juga mengatakan bahwa setelah pandemi COVID-19 ini akan berjalan seiringan antara yang online dan offline, antara yang berbasis komputer atau internet dengan yang berbasis human. Jadi maka dari itu kita perlu mengembangkan kemampuan diri. Jadi kalau dikaitkan dengan apa yang dibutuhkan oleh Asosiasi Human Capital, bahwa soft skill Anda perlu ditingkatkan. Jadi soft skill yang utama nanti yang akan dibutuhkan adalah yaitu tadi achievement to works. Jadi Anda harus punya sikap untuk selalu ingin berprestasi. Nah, sikap selalu ingin berprestasi itu apa? Yaitu sikap ingin selalu berubah, sikap ingin selalu menjadi lebih baik, sikap yang selalu ingin belajar. Sama yang kedua adalah consent to order. Jadi kalau diberikan tugas, diberikan wewenang, diberikan tanggung jawab, itu kita selalu disiplin untuk bisa memegang itu. Kita selalu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada kita. Memang dalam situasi sekarang itu tidak mudah, tapi yang terpenting bahwa saya ingatkan, itu semua akan mudah kita lakukan jika kita melakukan semuanya itu dengan passion kita. Jadi ya kita harus tetap semangat, tetap bergairah ya. Jadi kita tetap bergairah. Jadi yang perlu saya ingatkan lagi bahwa sebetulnya yang dibutuhkan manusia itu cuma dua. Yang pertama adalah hidup, yang kedua adalah sehat. Selanjutnya itu bisa mengikuti. Jadi ketika Anda punya hidup dan Anda punya kesehatan, maka harusnya sebesar apapun masalah Anda, sebesar apapun rintangan Anda, itu insya Allah selama Anda masih tetap bergerak dan berjalan, selama tetap Anda punya semangat dan gairah, insya Allah nanti akan menemukan jalan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan para mahasiswa sekalian. Terima kasih. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan para mahasiswa sekalian kesehatan, keluasan berpikir, keluasan rezeki, kebijaksanaan, dan yang terpenting adalah tetap semangat dan tetap berprestasi. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.